Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Eka Santi Fajrin. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjahitan laserasi perineum. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke materi. Nah, di sini ada definisi laserasi perineum. Dapat dibaca bahwa laserasi perineum adalah robaikan jaringan antara pembukaan vagina dan rektum yang biasanya dialami. Dulu diajarkan bahwa lebih baik untuk melakukan episiotomi daripada terjadi laserasi perineum. Namun, dalam 25 tahun terakhir, semua penelitian di literatur obgyn telah menunjukkan bahwa laserasi biasanya tidak sebesar episiotomi dan juga lebih cepat sembuh daripada episiotomi dan kurang menyakitkan daripada episiotomi. Nah, di sini ada 4 derajat dari laserasi. Yang pertama, derajat pertama laserasi adalah kecil dan tidak melibatkan otot. Derajat 2 adalah setara dengan episiotomi median dan melibatkan beberapa otot. Derajat 3 melibatkan beberapa otot sphincter rektum. Dan untuk derajat keempat yaitu membuka lebar sphincter rektum. Nah, selanjutnya adapun prinsip-prinsip penjahitan bisa dilihat ya bahwa menurut Brown tahun 1995 prinsip umum yang harus dilakukan dalam penjahitan luka laserasi adalah yang pertama, penyembuhan akan terjadi lebih cepat bila tepi-tepi luka dirapatkan satu sama lain dengan hati-hati. Yang kedua, tegangan dari tepi-tepi kulit harus seminimal mungkin atau kalau mungkin tidak ada sama sekali. Ini dapat dicapai dengan memotong atau merapikan kulit secara hati-hati sebelum dijahit. Yang ketiga, tepi kulit harus ditarik dengan ringan. Ini dilakukan dengan memakai traksi ringan pada tepi-tepi kulit dan lebih rentan lagi pada lapisan dermal daripada kulit yang menjahit. Yang keempat, setiap ruangan harus ditutup baik dengan jahitan subkutan yang dapat diserap atau dengan mengintrakutan lapisan ini pada waktu untuk menjahit. Yang kelima yaitu jahitan harus tetapi banyak yang dijahit pada jarak yang sama, lebih disukai daripada jahitan yang lebih besar dan berjauhan. Yang keenam, setiap jahitan dibiarkan pada tempatnya hanya selama diperlukan. Oleh karena itu, jahitan pada wajah harus dilepas secepat mungkin dalam kurun waktu 48 jam sampai 5 hari. Sedangkan jahitan pada dinding abdomen dan kaki harus dibiarkan selama 10 hari atau lebih. Nah, yang ketujuh yaitu semua luka harus ditutup sebersih mungkin, karena ini untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Nah, yang kedelapan yaitu memakai forceps dan trauma jaringan diusahakan seminimal mungkin. Nah, ini untuk prinsip-prinsip penjahitan. Jadi ada 8 ya menurut Brown tahun 1995. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik penjahitan hanya 3 macam, yaitu yang pertama ada teknik interrupted atau teknik 1-1, yang kedua teknik continuous atau teknik jelujur, dan yang ketiga yaitu teknik subkutikuler. Nah, lanjut saja ya. Yang pertama teknik interrupted atau teknik 1-1. Ini ada ya gambarnya. Nah, jadi teknik penjahitan ini dapat dilakukan pada semua luka dan apabila tidak ada teknik penjahitan lain yang memungkinkan untuk diterapkan. Mengapa ini menjadi pada semua luka? Karena ini dilakukan dengan sederhana dan juga mudah. Dan juga ini dapat dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lainnya. Dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak karena tiap jahitan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Jarak untuk penjahitan ini kira-kira 1 cm antar jahitan. Adapun keuntungan dari jahitan ini yaitu bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka.
Dan bila terjadi infeksi luka, cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Adapun kekurangannya yaitu dibutuhkan waktu lebih lama ya untuk mengerjakannya. Nah, untuk tekniknya, yang pertama, jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, lalu melintas luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi kedua. Lanjut, jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Lalu yang terakhir, dibuatkan simpul dan benang ikat. Ini bisa untuk lebih detailnya bisa dilihat di YouTube banyak ya tutorialnya. Ini lanjut saja ya ke materi yang selanjutnya yaitu teknik continuous atau teknik jelujur. Nah, bisa dilihat kayak pada gambar. Jadi, ada beberapa teknik untuk penjahitan episiotomi dan restorasi. Pada masa lalu, banyak orang yang menggunakan jahitan satu-satu atau yang sudah tadi jelaskan yang teknik interrupted. Ya, sekarang banyak yang menggunakan jahitan jelujur atau bersambung karena memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sedikit memberikan rasa sakit bagi ibu setelah penjahitan. Yang kedua, mudah dipelajari karena hanya melibatkan satu jenis teknik penjahitan saja. Dan yang ketiga yaitu jumlah jahitannya pun hanya sedikit. Nah, untuk langkahnya, yang pertama diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Yang kedua, serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Kan kalau teknik yang satu-satu itu kan satu-satu dulu dibuat simpul, terus dipotong, itu lagi. Nah, kalau yang ini terus. Nah, untuk spasi jahitannya dan ketegangannya harus merata dan juga sepanjang garis jahitan. Yang keempat, setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Sudah tadi saya jelaskan bahwa ini berbeda sekali ya dengan teknik yang satu-satu. Kalau yang satu-satu itu disimpulnya satu persatu terus dipotong. Kalau yang ini tidak, jadi dipotongnya itu dibuat simpulnya itu pas awal mau penjahitan dan juga pas di akhir penjahitan lukanya. Ya. Seperti yang tadi saya baca bahwa setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Nah, yang terakhir yaitu simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk yang terakhir yaitu teknik subkutikuler. Ada ya gambarnya, kurang lebih ya seperti itu. Nah, untuk jahitan subkutis ini dilakukan untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit. Nah, untuk teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini, benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan dermis, sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa satu garis saja. Jadi yang teknik subkutis ini dilakukan pada jaringan subkutan ya. Jadi subkutan itu jaringan kedua setelah dermis kalau tidak salah. Koreksi ya kalau saya salah. Nah, untuk langkahnya yang pertama, tusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka, keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. Yang kedua, benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain, secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain. Untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain ya. Yang ketiga yaitu dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut.
Untuk lebih detailnya mengenai bagaimana sih caranya, saya di sini sudah mensisipkan link-link YouTube yang saya akan berikan kepada kalian untuk mereferensi ya. Di sini ada teknik yang satu-satu, teknik dilujur, dan juga teknik subkutikuler. Nanti saya akan sisipkan di description box. Nanti kalian bisa lihat aja. Mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga mohon maaf bila ada kata yang tidak mengerti. Nanti bisa di komen aja, insya Allah kalau saya tahu nanti saya akan membalas, dan juga saya tidak tahu mungkin nanti saya bisa meminta tolong kepada rekan saya dan juga dosen-dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.